Perkenalkan, nama saya Joko Pardowandali Tambunan, NIM 120130026 dari Prodi Teknik Elektro, kelas TPB 6. Di sini saya akan mempresentasikan program untuk memenuhi ujian akhir semester PKS. Nah, program yang saya pilih yaitu mata kuliah matematika dan fisika. Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk mempermudah kita dalam mencari hasil dengan menggunakan rumus-rumus, yaitu rumus matematika dan rumus fisika. Nah, untuk program yang pertama yaitu mata kuliah matematika, awalannya yaitu include IOStream sebagai file header dari sebuah program. IOStream di sini berfungsi sebagai kita menggunakan library IOStream. Nah, pada baris yang ketiga yaitu include math.h, yaitu kita menggunakan library si matematika. Pada baris keempat yaitu using namespace std, agar nanti jika kita ingin memasukkan program cout dan init tidak perlu diawali dengan std. Pada baris yang ke-6 yaitu adalah awalan dari sebuah program yaitu integer main. Pada baris yang ke-7 yaitu integer array 3, yaitu program ini akan atau pilihannya yaitu hanya berada pada bawah 3. Pada baris yang ke-8 yaitu integers i. Pada baris yang ke-9 float d sebagai determinan. Pada baris yang ke-10 yaitu float x1 sebagai hasil dari x1 nanti, dan pada baris yang 11 float x2 hasil dari x2 nya. Pada baris yang ke-13 menampilkan keluaran yaitu program persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, pada baris yang ke-15 cout indeks ke 0 sebagai adalah untuk meminta variabel dari a. Pada baris yang ke-16 cout indeks ke 1 untuk meminta variabel b. Pada baris yang ke-17 cout indeks kedua untuk meminta variabel c. Pada baris yang ke-19 kita menggunakan perulangan for, yaitu i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 2, dan i plus. Nah, untuk keluarannya yaitu input nilai koefisien ke dalam x yaitu di bawah i. Pada baris ke-21 sin kita masukkan nilai yang ingin kita cari. Pada baris yang ke-24 adalah untuk mencari determinan dengan rumus sebagai berikut. Pada baris ke-24 menampilkan keluaran nilai d adalah sama dengan simbol d. Pada baris ke-26 kita memakai percabangan if, yaitu jika d lebih besar sama dengan 0 maka akan dicari x1 dengan rumus sebagai berikut, dan x2 nya yaitu ini juga. Nah, dan baris ke-30 yaitu akan percabangan if juga jika x sama dengan x2 maka akan menampilkan keluaran persamaan tersebut memiliki dua akar real kembar dengan nilai x1 dan x2 adalah jika x1 bersama dengan x2 maka akan menampilkan keluaran persamaan tersebut memiliki dua akar real berbeda dengan nilai x1 adalah dan nilai x2 adalah. Jika d di bawah atau di bawah 0 maka akan menampilkan keluaran persamaan tersebut memiliki dua akar imajiner. Dari program ini akan menampilkan akhiran yaitu return sama dengan 0 sebagai tanda bahwa program akan telah berakhir. Kita akan merun program kita. Nah, seperti yang ditampak pada program bahwa dengan judul yaitu program persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, di sini tampilkan indeks ke-1 sama dengan a, indeks ke-2 sama dengan variabel b, indeks ke-2 sama dengan variabel
C. Nah, kita masukkan untuk nilai indeks yang pertama contohnya 2, indeks contohnya 3, untuk keduanya kita masukkan 4. Nah, akan ditampilkan nilai determinannya yaitu minus 23 persamaan, dan akan menampilkan keluaran persamaan tersebut memiliki dua akar imajiner. Nah, kita enter keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk flowchartnya, yaitu pada flowchart dimulai dengan awalan main, lalu dilanjut dengan deklarasi integer a array 3, lalu dilanjut dengan integer i, kemudian dilanjut dengan integer real d sebagai determinan dan real x1 sebagai hasil dari determinannya yaitu x1, dan real x2 sebagai keluaran determinan x2. Nah, di sini juga akan menampilkan output indeks k sama dengan indeks ke 0 sama dengan a untuk menampilkan variabel a, output indeks ke 1 variabel b, output indeks ke-2 untuk variabel c. Nah, di sini juga akan ditampilkan output program persamaan kuadrat berbentuk x kuadrat x tambah c. Nah, bagian di sininya kita menggunakan perulangan for, lalu di next yaitu untuk i dari antara 0 sampai 2, lanjut dengan output input coefficient ke dalam indeks ke simbol i. Nah, kita akan menginput di sini nilai dari k-nya, lalu mengarah ke sini, lalu dieksekusi dengan menggunakan rumus yang telah tersedia di sini. Nah, untuk outputnya adalah langsung menampilkan hasil dari rumus yang telah digunakan, yaitu nilai D adalah simbol D. Nah, untuk percabangannya yaitu jika D lebih besar sama dengan 0, maka program akan mencari x1 dan x2 dengan rumus yang telah saya tampilkan di layar ini. Nah, jika x1 sama dengan x2, jika benar, maka outputnya itu persamaan tersebut memiliki dua akar real kembar dengan nilai x1 dan x2 adalah sebagai berikut. Jika x1 sama dengan x2, maka akan menampilkan keluaran persamaan tersebut memiliki dua akar real berbeda dengan nilai x1 adalah demikian dan nilai x2 adalah demikian. Namun jika D tidak di antara D lebih besar sama dengan 0, maka akan menampilkan keluaran persamaan tersebut memiliki akar imajiner. Demikian untuk program pertama. Kita lanjut program yang kedua, yaitu untuk mata kuliah fisika. Seperti biasa, diawali dengan include IOStream sebagai file header, yang pada baris kedua menggunakan using namespace std, agar pada awalan cin dan cout tidak perlu digunakan std. Pada baris yang keempat yaitu awalan dari sebuah program integer main. Baris yang kelima float, massa, gaya, dan percepatan. Pada baris yang keenam yaitu integer nomor, pilihan nomor berapa yang akan kita gunakan. Pada baris ketujuh ada integer keterangan untuk menampilkan keterangan dari M, F, dan A. Pada baris ke-8 yaitu string pilihan. Nah, di sini akan ditampilkan tiga pilihan, yaitu yang pilihan pertama kecepatan, pilihan kedua gaya, dan pilihan ketiga massa benda. Pada baris yang ke-10 yaitu cout untuk menampilkan program hukum kedua Newton. Pada baris yang ke-11 cout nilai apa yang akan Anda cari. Pada baris yang ke-12 yaitu menggunakan perulangan for, kejar i, baru i lebih kecil dari 3 dan i++. Pada baris yang ke-13 tampilkan cout pilihan apa yang akan kita cari. Pada baris yang ke-16 cout masuk nomor pilihan Anda. Pada baris ke-17 cin untuk memasukkan nomor yang akan kita cari. Pada baris yang ke-19 menggunakan percabangan if. Jika kita memilih nomor yang pilihan yang pertama, maka akan
menampilkan keluaran program mencari nilai percepatan. Dengan cout masukkan nilai F dengan satuan Newton, Cin adalah F, dan kemudian pada baris ke-23 cout masukkan nilai massa dalam satuan kilogram, Cin sama dengan M. Pada baris ke-26 merupakan rumus dari untuk mencari percepatan, yaitu A sama dengan F per M. Pada baris ke-28 adalah cout, nilai percepatan adalah dengan lambang meter per sekon kuadrat. Pada baris ke-31 jika kita memilih nomor 2 maka menampilkan cout program mencari nilai gaya. Lalu di baris ke-33 cout masukkan nilai M dengan satuan mass kilogram, maka kita memasukkan Cin M. Untuk baris ke-35 kita akan program akan mengeluarkan cout, masukkan nilai percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Baris ke-36 Cin A. Pada baris ke-38 yaitu rumus yang digunakan yaitu F sama dengan M kali A. Pada baris ke-40 menampilkan cout, nilai gaya adalah dengan satuan Newton. Kita memilih yang nomor 3, nomor 3, maka akan menampilkan keluaran program mencari nilai massa benda. Di baris ke-45 cout masukkan nilai F dengan satuan Newton dan Cin F. Baris ke-37 cout masukkan nilai A dengan satuan meter per sekon kuadrat. Pada baris ke-48 Cin A. Pada baris ke-50 adalah rumus yang digunakan yaitu massa sama dengan gaya per percepatan. Pada baris ke-52 adalah keluaran dari hasilnya yaitu nilai massa benda adalah M dengan satuan kilogram. Pada program ini akan diakhiri dengan return 0 untuk menandakan bahwa program telah berakhir. Nah, kita akan mencoba run untuk program yang kedua. Ini adalah tampilan untuk program yang kedua, itu dimulai dengan judulnya program hukum kedua Newton. Nah, di sini akan ditampilkan pertanyaan nilai apa yang akan Anda cari. Nah, jika kita coba memilih satu, nah program akan mencari tampilkan itu program mencari nilai percepatan. Nah, kita coba masukkan dari F nya 3 dan nilai massanya 3. Nah, program akan langsung memproses dengan menggunakan rumus yang telah dimasukkan tadi, yaitu menampilkan nilai percepatan adalah 1 meter per sekon kuadrat. Kita akan masuk ke yang kedua, yaitu untuk flowchart yang kedua, yaitu dimulai dari main sebagai awal dari flowchart. Yang kedua yaitu deklarasi untuk massa, yang selanjutnya deklarasi untuk gaya, deklarasi untuk percepatan. Yang keempat yaitu deklarasi integer untuk nomor. Yang kelima yaitu integer untuk keterangan. Yang keenam itu integer untuk i. Yang ketujuh itu deklarasi untuk string pilihan array 3. Lalu kita masuk untuk pilihan yang pertama yaitu pilihan 0, maka akan mengeluarkan yang pertama yaitu percepatan. Nah, jika pilihan 1 maka akan menampilkan pilihan kedua yaitu gaya. Nah, jika kita memilih pilihan 2 maka akan menampilkan pilihan ketiga massa benda, yaitu program hukum kedua Newton. Juga yang kedua yaitu nilai apa yang ingin Anda cari. Sini kita menggunakan pengulangan for, yaitu di nextnya yaitu out pilihan i. Nah, akan
lanjut jika itu pilihannya di antara 0 sampai 2 seperti yang ditampilkan pada dari ketiga ini, pilihan ketiga ini di antara 3 baris ini, kemudian akan diproses menuju masukkan nomor pilihan Anda. Nah, di sini ini masukkan nomor yaitu antara 1 sampai 3. Dan jika kita memilih nomor yang pertama, maka outputnya yaitu program mencari nilai percepatan. Lalu selanjutnya outputnya itu masukkan nilai F dengan satuan Newton, masukkan nilai F. Yang kedua yaitu masukkan nilai M itu satuan itu nilai masanya. Lalu akan diproses dengan rumus A sama dengan M, akan menampilkan keluaran yaitu nilai percepatan adalah simbol A dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, jika kita memilih nomor sama dengan 2, maka outputnya itu program mencari nilai gaya. Selanjutnya itu masukkan nilai M dengan satuan kilogram. Kita masukkan nilai dari M, kemudian output masukkan nilai A dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kita masukkan nilai dari percepatannya, lalu akan diselesaikan dengan rumus F sama dengan M dikali A. Nah, akan menampilkan keluaran nilai gaya adalah simbol F dengan satuan Newton. Nah, jika kita memilih pilihan yang ketiga, maka akan menampilkan keluaran program menghitung massa benda. Dan keluaran selanjutnya yaitu masukkan nilai F dengan satuan Newton, nilai F nya. Yang selanjutnya keluaran masukkan nilai A dengan satuan meter per sekon kuadrat, masukkan nilai A, lalu akan diselesaikan dengan rumus M sama dengan F per A. Selanjutnya yaitu nilai massa benda adalah simbol M dengan satuan kilogram. Terus selanjutnya program berakhir. Sekian dari video presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada pengucapan kata yang salah, bingung, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.